Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdul Asmi dengan nomor induk mahasiswa 430102000127. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yang pertama, awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Yang kedua, aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Yang ketiga, perkembangan ilmu tauhid kontemporer. Oke, baik guys, kita langsung ke pembahasan yang pertama, awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Berawal ketika sahabat Ali menggantikan Utsman untuk menduduki jabatan sebagai khalifah. Pada saat itu juga Muawiyah bin Abi Sufyan itu sedang menjadi gubernur di kota Syria. Muawiyah itu tidak suka dengan Ali dan menuduh sahabat Ali itu terlibat dalam peristiwa terbunuhnya sahabat Utsman. Sebelum menghadapi pasukan Syria atau pasukan pembangkang yang dipimpin oleh pihak Muawiyah, sahabat Ali itu memerangi gerakan oposisi yang dipimpin oleh 3 serangga, yaitu Aisyah, Tolha, dan Az-Zubair. Terjadilah perang Jamal, pertempuran terbuka pertama sesama umat muslim. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena pada saat itu Aisyah berperang menggunakan unta. Setelah perang Jamal berakhir, terjadilah perang Siffin antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali, yang menghasilkan Tahkim Siffin. Pihak Ali semakin terpojok bukan karena kalah dalam perang tersebut, dan juga bukan karena perang tersebut berakhir, karena dalam perjanjian Siffin itu pihak Ali itu tidak diuntungkan, dan pada akhirnya kubu Ali itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kubu Syiah dan yang kedua itu kubu Khawarij. Kubu Syiah itu sendiri kubu yang sangat setia kepada Ali, dan kubu Khawarij itu adalah kubu yang tidak memihak kepada Muawiyah maupun pihak Ali. Desakan demi desakan baik dari Muawiyah maupun dari pihak Ali terhadap kaum Khawarij, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa Nahron yang membuat gelap mata sahabat Abdurrahman ibnu Maljah tega membunuh sahabat Ali. Setelah wafatnya sahabat Ali, maka masa periode Khulafatur Rasyidin itu berakhir. Pada kesimpulannya, umat Islam itu pada saat itu terbagi menjadi 3 karena Tahkim Siffin. Yang pertama, pendukung Ali atau golongan Syiah. Yang kedua, pendukung dan golongan Muawiyah yang dipimpin langsung oleh Muawiyah. Yang ketiga itu golongan Khawarij yang tidak membela baik ke pihak Muawiyah maupun ke pihak Ali. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu berasal dari kata itazala yang berarti pisah atau memisahkan. Yang kedua, muncul pada tahun 2 Hijriah sebagai aliran teologi yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalisme Islam. Pelopor pertama itu Wasil bin Atha al-Mahzuni, selaku mantan murid dari Hasan al-Basri. Yang aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap mukmin dan tidak dianggap kafir, atau al-manzilah baina al-manzilat ini. Doktrin ajaran ada 3, paham al-manzilah baina al-manzilat ini. Yang kedua itu paham qadariyah. Yang ketiga ada paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah itu dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama sebagai golongan politik murni yang tidak membela kaum Ali dan tidak membela kaum Muawiyah. Tokoh-tokohnya ada 2, yaitu yang pertama Wasil bin Atha selaku pelopor pertama, yang kedua itu Abu Husail al-Alif sebagai tokoh pertama pendiri sekolah aliran Mu'tazilah. Yang kedua kita masuk ke pembahasan aliran Asy'ariyah. Diambil dari nama pelopornya pertama, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Istilah aliran Asy'ariyah itu aliran Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah aliran penegak antara Jabariyah dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak dan daya, dan penengah dari golongan rasionalisme dan tekstualisme. Aliran ini menggunakan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakli. Ada 6 doktrin dari aliran
Al-Asy'ariyah. Yang pertama Tuhan dan sifat-sifat aslinya, yang kedua keadilan, yang ketiga qadimnya Al-Qur'an, yang keempat melihat Allah. Maksudnya kita tidak bisa melihat Allah, melainkan Allah yang bisa melihat kita. Yang kelima kedudukan orang yang berdosa, yang keenam kebebasan dalam berkehendak, yang ketujuh akal dan wahyu. Tokoh-tokoh aliran Al-Asy'ariyah yang pertama itu Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua Al-Qadim Abu Bakar, yang ketiga Al-Imam Al-Haramain, yang keempat As-Sanusi. Oke guys, kita masuk ke pembahasan ketiga tentang perkembangan ilmu tauhid kontemporer. Kita berbicara tentang pemikiran kontemporer terlebih dahulu, adalah sebuah gabungan pemikiran dari pemikiran kalam klasik seperti pemikiran aliran Khawarij, Jabariyah, Al-Asy'ariyah dan lain-lainnya. Secara teologi, kalam kontemporer itu adalah sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi menurut dari sudut sosiologi merupakan fenomena peradaban kultural atau realitas dalam sosial kehidupan manusia. Sebab perkembangan ilmu kalam kontemporer menurut pemikiran Eropa itu mereka itu berpikir tentang ingin kembalinya berpikir secara filsafat. Sedangkan dari masyarakat Islam itu kesadaran umat Islam bangkit dari keterpurukan pada saat pasca kekuasaannya Bani Abbasiyah, berkembang mulai tahun 1800-an sampai sekarang. Ada 3 kelompok ilmu kalam kontemporer. Yang pertama itu kelompok modern atau Hasaniyun Hadasyun yang mengacu ke masa kini. Yang kedua itu tradisional atau Salafiyun yang ingin mengembalikan pemikiran-pemikiran terdahulu. Yang ketiga itu ada kelompok elitis atau Tazabbu, yaitu pemikirannya ingin menghadapi unsur-unsur yang terbaik yang bisa dipakai untuk masa kini. Ilmu tauhid kontemporer itu diyakini dapat mengatasi kemungkinan yang diproduksi oleh gurunya zaman. Tokoh-tokoh ilmu kalam kontemporer ada Muhammad Abduh, Sayyid Khan, Ismail Al-Faruqi dan lain-lain. Apa sih unsur-unsur yang sama dalam pemikiran klasik dan pemikiran modern? Sama-sama ingin memajukan Islam, tapi ada ciri-cirinya tersendiri. Jika dari kalam klasik itu mengacu ke apologistik dan romantisme, jika modern itu mengutamakan subforum yang berisikan tentang permasalahan kebodohan, kemiskinan dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.